Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Rizky Maulana dengan NIM 2410911320017. Saya absen 128 dari program studi kedokteran program sarjana angkatan 2024 dengan dosen pengampu Dr. Alski Iliandri Magister Kesehatan. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai anatomi permukaan atau surface anatomy. Baik, yang akan saya bahas hari ini, yang pertama adalah pengertian dari anatomi, yang kedua anatomi permukaan beserta tujuan mempelajarinya, yang ketiga bidang anatomis, yang keempat pembagian regio tubuh, yang kelima garis-garis imajiner, lalu yang terakhir arah-arah gerakan. Next. Nah, yang pertama adalah anatomi. Anatomi sendiri berasal dari bahasa Latin yakni anatom. Ana yakni berarti bagian atau memisahkan, tomne ini berarti iris atau potong. Maka bisa kita simpulkan anatomi merupakan ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia. Anatomi sendiri dibagi menjadi dua bagian besar yakni anatomi makroskopia dan anatomia mikroskopia. Baik, yang kedua, anatomi permukaan. Nah, anatomi permukaan ini merupakan cabang ilmu anatomi yang mempelajari struktur tubuh yang dapat dilihat atau diraba dari luar tubuh tanpa melakukan prosedur pembedahan. Nah, fokusnya sendiri ada pada tanda-tanda eksternal tubuh, contohnya seperti bentuk, tonjolan, dan lekukan. Yang ini dapat membantu menentukan posisi organ-organ atau jaringan dalam tubuh secara akurat. Nah, tujuan dari mempelajari anatomi permukaan sendiri yang pertama tentunya berguna pada pemeriksaan fisik. Sebagai seorang dokter, kita diharuskan untuk melakukan pemeriksaan fisik. Nah, dengan mempelajari anatomi permukaan ini, kita tentunya dapat memeriksa fisik pasien kita dengan baik dan sesuai. Lalu yang kedua adalah menentukan proyeksi letak suatu organ pada permukaan tubuh manusia. Lalu yang ketiga adalah deskripsi letak organ dengan menggunakan yang pertama menggunakan regio. Nah, contohnya itu seperti proyeksi gaster pada regio epigastrium. Lalu yang kedua adalah garis imajiner. Contohnya itu seperti apeks jantung spatium intercostalis 4. Lalu ada linea midclavicularis sinistra. Next. Nah, di anatomi itu sendiri kita mengenal ada yang namanya bidang atau sumbu. Nah, bidang anatomi sendiri itu ada 3. Dan yang pertama adalah bidang median atau sagittal yang biru ini. Dia membagi tubuh menjadi 2 bagian yakni kanan dan kiri. Nah, untuk kanan sendiri bisa kita kenal sebagai bagian dextra. Lalu untuk bagian kiri itu bisa disebut sebagai sinistra. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti tangan kanan saya ini namanya dextra. Kalau ada garis tengahnya itu ya, namanya di sebelah kanan itu namanya bagian median dextra. Untuk bagian kirinya namanya bagian sinistra. Gitu. Lalu yang kedua ada bidang horizontal atau transversal. Nah, ini membagi tubuh menjadi 2 bagian, yakni bagian atas dan bawah. Untuk bagian atas sendiri itu disebutnya sebagai bagian superior, dan untuk bagian bawah itu disebutnya sebagai bagian inferior. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya untuk bagian superior itu contohnya seperti kepala, leher, sampai dengan shoulder atau bahu. Lalu untuk bagian inferior itu seperti bagian pinggang, panggul, hingga ke bawah ini sampai dengan kaki. Lalu yang ketiga adalah bidang frontal atau korona. Ini juga membagi tubuh menjadi 2 bagian, tapi bagian depan dan belakang. Nah, untuk bagian depan itu disebutnya sebagai bagian anterior, untuk bagian belakang itu disebutnya sebagai bagian posterior. Nah, untuk bagian anterior ini contohnya seperti wajah kita, dada, bagian perut, bagian depan. Nah, untuk untuk bagian posteriornya itu contohnya seperti bagian belakang kepala ini, lalu bagian pundak, bagian bokong, bagian belakang, contohnya seperti itu. Baik, semoga bisa dipahami. Jadi bisa saya ulangi ya, untuk bidang anatomi sendiri dia ada 3. Yang pertama membagi tubuh menjadi bagian kanan dan kiri, itu ada
ada bidang median atau bidang sagital. Lalu bidang yang membagi tubuh menjadi bagian atas, bagian bawah itu ada bidang horizontal atau transversal. Lalu untuk bagian depan dan belakang itu ada namanya bidang frontal atau bidang korona. Baik, selanjutnya kita mempelajari mengenai regio tubuh manusia. Oke, bisa diperbesar. Nah, untuk yang pertama ini bagian depan ya, teman-teman, bisa disebut sebagai bagian anterior. Nah, untuk di bagian anterior ini, yang pertama di bagian atas ya, pertama ada kening atau dahi, di sini disebutnya sebagai frontal. Lalu ada mata disebut sebagai okular, ada telinga disebutnya sebagai otik, ada pipi disebut sebagai bukal, lalu ada hidung disebut sebagai nasal, lalu ada bibir, mulut disebut sebagai oral, lalu yang terakhir untuk bagian kepala, bagian atas ini ada yang namanya dagu atau disebut sebagai mental. Nah, untuk bagian rambut sampai dengan kening ini bisa kita kenal sebagai tengkorak atau skull. Nah, untuk penyebutan anatomisnya ini disebut sebagai bagian kranial. Nah, untuk bagian wajah ini disebutnya sebagai fasial. Dan keseluruhan dari ini semua disebutnya sebagai kepala atau sefalik. Baik, kita turun. Di sini ini adalah leher, disebutnya sebagai cervical. Lalu turun di tengah sini ya teman-teman, disebutnya sebagai bagian dada atau toraks. Nah, lalu di sebelah sini, ini ketiak atau ketek ya teman-teman, disebutnya sebagai aksilari. Nah, aksilari ini, lalu di bawahnya ada arm, bagian lengan bagian atas, disebutnya sebagai brachial. Lalu ada front of elbow, bagian depan siku, disebutnya sebagai antebrachial. Lalu untuk yang di bagian bawah sini ada bagian lengan bawah, ini disebutnya sebagai antebrachial. Di sini bagian bawah ini antebrachial, kalau bagian atas tadi namanya brachial ya teman-teman. Lalu di sini adalah wrist yang biasa teman-teman pakai untuk jam tangan atau gelang. Ini pergelangan tangan atau juga disebut sebagai karpal. Nah, lalu di sini ada telapak tangan. Yang ini disebutnya sebagai palmar ya teman-teman. Lalu ini ibu jari disebutnya sebagai pollex. Lalu keempat jari sisanya disebut sebagai digital atau phalangeal. Nah, kita ke sebelah sini. Setelah sini kan ada toraks ya teman-teman, dada tadi, lalu di bawahnya ada mama atau mame atau breast atau payudara. Nah, untuk laki-laki itu tidak ada ASI atau air susunya teman-teman, hanya ada pada perempuan. Lalu ini yang di tengah ini namanya abdomen atau juga bisa disebut sebagai perut. Lalu di sini ada pusar, disebut sebagai umbilikal. Lalu di sini pelvic, bagian panggul ya teman-teman. Lalu di sini organ genital, pubik. Nah, ini dia teman-teman. Oke, untuk bagian torak sampai dengan pelvic tadi ini disebut sebagai trunk. Nah, ini kan tadi bagiannya ya teman-teman. Untuk keseluruhannya sendiri, tangan tadi disebut sebagai regio manus. Nah, lalu turun ke bawah di sini ini kita kenal sebagai paha ya teman-teman biasanya. Nah, kalau anatominya disebut sebagai femoral. Lalu turun ke bawah sedikit, ini ada lutut, kneecap, disebutnya sebagai patellar. Lalu ada betis ya, bagian depan ini namanya crural. Lalu pergelangan kaki ini namanya tarsal. Lalu ini sama seperti yang di atas ya, untuk tangan tadi 4 jari ini namanya digital atau phalangeal. Nah, ini sama ya teman-teman. Yang membedakannya cuma nama ibu jarinya. Kalau untuk kaki ini namanya hallux. Tapi kalau di tangan namanya pollex begitu. Nah, keseluruhan dari kaki ini namanya pedal.
Oke, itu tadi untuk bagian anteriornya teman-teman. Sekarang kita ke bagian posterior, bagian belakang. Oke, nah ini seperti yang saya terangkan sebelumnya, kepala ya teman-teman disebutnya sebagai sefalik, lalu ada leher disebut sebagai cervical. Nah di sini yang bidang ini ya yang membentang dari sini ke sini namanya shoulder atau punggung, namanya bahu ya teman-teman, nama bahu namanya acromial. Nah kalau ini ada punggung disebut sebagai dorsal. Nah kalau ini punggung bagian bawah namanya lumbar. Lalu nah di sini kalau di bagian anterior tadi namanya front of elbow ya, namanya antecubita. Nah kalau di bagian posteriornya namanya back of elbow oleh kranal. Nah ini teman-teman yang siku ini belakang ini. Oke. Lalu di bawah, oke, sedikit for your information teman-teman, jadi ada yang namanya upper extremity dan lower extremity. Apa sih upper dan lower extremity? Nah kalau biasanya kita sebut sebagai ekstremitas. Nah ekstremitas ini merupakan organ penggerak atau yang membantu kita bergerak. Nah contohnya kalau untuk bagian ekstremitas atas itu ada lengan, nah tangan seperti ini teman-teman. Lalu kalau untuk di bawah, bagian ekstremitas bawah itu ada kaki. Intinya memudahkan kita dalam bergerak seperti itu. Lanjut, di sini ada gluteal atau bokong. Nah, yang ini namanya gluteal ya teman-teman. Lalu di sini tadi di bagian anterior kan ada patella, ada kneecap yang bagian depan, ini lutut. Kalau di bagian posterior, di belakangnya ada yang namanya popliteal. Nah, yang ini, di belakang ini. Lalu di bawahnya ada betis bagian belakang nih, sural. Lalu ini tumit, namanya calcanea. Lalu, nah kalau untuk di bagian tangan tadi, telapak tangan kan namanya palmar ya teman-teman yang di sini. Nah kalau untuk kaki, nah telapak kaki itu namanya plantar. Nah di sini letaknya di bawah. Oke, itu dulu mungkin untuk regio tubuh manusia. Secara singkat ya teman-teman. Selanjutnya, nah ini ada secara lengkapnya ya nama-namanya apa saja. Ada kepala, itu nama regionnya cephalon, leher namanya cervical, dada itu thorax, perut itu abdomen, pinggang lumbalis, panggul pelvis, bokong gluteal, lengan atas itu brachium, lengan bawah itu antebrachium. Lalu ada siku depan itu cubiti, siku belakang itu olecranon, tangan itu manus, telapak tangan tadi itu palmar, punggung tangan itu dorsum manus, tungkai atas itu femoris, tungkai bawah cruris, lutut belakang poplitea, lutut depan patellaris, tumit itu calcaneus, kaki itu pedis. Nah tambahan tadi untuk telapak kaki ya teman-teman namanya plantar. Oke. Oke, baik, kita selanjutnya ke regio kaput, regio kepala dan regio kolum atau leher. Secara singkat saja. Oke, nah di sini regio kepala atau kaput ya teman-teman terdiri atas osteofrontal, ini tulang kening di sini ya. Kalau ada incisura supraorbitalis di sini, lalu ada arcus superciliaris atau alis ya. Glandula, osteonasal, nares atau nasal ya hidung, lubang hidung nih. Filtrum, nah kalau teman-teman ada yang bingung ini namanya apa ya antara hidung sama mulut, ini namanya filtrum teman-teman. Jujur aku juga baru tahu. Lalu ada sulcus nasolabialis, ada tuberculum labii supercilioris, ada batas vermilion di sini. Nah, nih yang ujung bibir ini namanya commissura labiorum. Nah, itu. Lalu di bawah mata ini namanya margo infraorbitalis dan di sini namanya osteozygomaticum. Oke. Nah, teman-teman, aku mau berbagi sedikit ya. Rambut. Nah, rambut. Apa sih fungsi rambut itu? Nah, tentunya kalau rambut ini kan ada di kepala ya, teman-teman. Secara sederhananya bisa kita simpulkan kalau rambut ini dia berfungsi untuk melindungi kepala, khususnya dari sinar matahari yang menyerang supaya nggak langsung kena kepala dan juga
mungkin air hujan dan hal-hal lainnya lah yang tentunya yang bisa melindungi kulit kepala. Nah, sama seperti rambut tadi, kalau alis ini ya atau superciliaris tadi dia tapi fungsinya lebih spesifik yaitu melindungi mata. Nah, dia melindungi mata supaya contohnya kalau kalian lagi mandi atau kalian kehujanan itu airnya nggak langsung kena ke mata kalian. Nah, oke, lalu itu ada helis nih, daun telinga. Tragus ini yang di sini, ujung sini ya teman-teman. Ada antihelix di bagian dalamnya helix ini, antitragus yang ini, ada lobulus. Oke, ini angulus mandibulae di bagian jawline ya. Lalu ada glandula submandibularis di bagian sini. Ada vena jugularis externa nih, ada pembuluh darah, vena. Lalu ada venter inferior musculi omohyoidei. Nah, ini di sini. Plexus brachialis yang dua ini, lalu musculo trapezius dan clavikula atau tulang selangka. Caput claviculare musculo sternocleidomastoidei. Nah, yang ini. Lalu ini incisura jugularis juga di sini. Oke, itu saja mungkin untuk regio caput dan regio column. Selanjutnya ada, nah ini regio dada atau regio thorax ya teman-teman, yang tentunya sangat-sangat penting. Yang di dalam regio ini, di dalamnya terdapat organ yang penting, contohnya seperti jantung dan juga paru-paru, dan banyak sekali peredaran darah ya. Nah, kita ke bagian sini dulu. Nah, di sini ada musculus sternocleidomastoideus pars. Ya, intinya itu lah ya, guys. Nah, di sini, ini clavikula, selangka tadi, incisura jugularis. Di sini, di tengah. Musculodeltoideus, corpus sterni, di tengah. Papilla mammaria, dari bagian payudara ya, guys. Lalu ada vena cephalica. Nah, ini panjang ini. Musculo bicep brachii, musculo tricep. Nah, kalau bicep itu yang di bagian depan, kalau tricepnya yang di sini, guys. Nah, lalu brachiaxilla. Axilla. Nah, plica axillaris anterior. Nah, dia karena dia ada di depan bagian depan ketek, bagian depan ketiak, makanya namanya axillaris anterior. Nah, kalau yang ini karena ada di belakang, makanya plica axillaris posterior. Nah, bisa dibaca sendiri ya teman-teman apa saja yang ada di sini. Nah, ini rectus abdominis ya. Sini musculo intersectionis karena dia ada di antara. Oke, nah mungkin itu saja ya teman-teman secara singkat. Lanjut ke regio abdomen atau regio perut. Nah, regio perut ini dia terbagi atas 9 lagi regionnya teman-teman. Nah, untuk bagian atas dia ada di tengah, ini ada namanya regio epigastrik. Nah, regio epigastrik ini terdapat ada hati, perut, spleen, duodenum, adrenal glands, dan pankreas. Lalu sebelah kanannya ada regio hipokondria kanan. Sini ada hati, ginjal sebelah kanan, gallbladder, usus halus dan usus besar. Lalu di sebelah kirinya ada regio hipokondria kiri, ada ujung hati, ada perut ya, stomach, pankreas, ginjal kiri, ada spleen, usus halus dan usus besar. Lalu di tengah ini ya teman-teman namanya regio umbilikal. Dalamnya ada duodenum, ada usus halus dan transverse colon. Di sebelah kanan ada regio lumbar kanan. Nah, di sini ada ascending colon, usus halus, dan ginjal sebelah kanan. Lalu di sebelah kirinya ada regio lumbar kiri. Di dalamnya ada descending colon, ada usus halus, dan juga ginjal sebelah kiri.
Lalu di bawah dari regio umbilikal tadi ada regio hipogastrik. Nah, di sebelah kanannya ada regio iliak kanan. Di dalam regio ini ada appendix, cecum, ascending colon, dan juga usus halus. Lalu di sebelah kanannya ada regio iliak kiri. Nah, di dalam regio iliak kiri ini ada sigmoid colon, descending colon, dan juga usus halus. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman secara singkat untuk regio abdomen. Baik, selanjutnya. Nah, ini ada garis-garis imajiner regio toraks. Nah, ini teman-teman. Nah, untuk yang pertama itu keterangannya nomor 1 itu ada linea axillaris anterior. Nah, yang ini ya. Linea itu garis, aksilaris itu yang ini seperti yang saya bahas sebelumnya. Aksilaris itu bagian ketiak ya teman-teman, anterior karena dia ada di bagian depan anterior. Lalu yang kedua ada linea medioclavicularis, dia di sini. Medio kan dia di tengah, clavicularis karena di tulang clavikula. Nah, lalu ada nomor 3 ini linea parasternalis, dia di sini. Yang keempat linea sternalis di sini, di dada ya. Lalu yang kelima adalah linea mediana anterior, dia membelah sampai dengan atas kepala. Oke, mediana karena dia di tengah ya teman-teman. Oke, selanjutnya garis-garis imaginer regiotoraks. Nah, yang tadi kan bagian anteriornya, yang ini bagian posteriornya, bagian belakang. Nah, seperti yang pertama tadi, nomor 1 linea axillaris posterior. Oke, ini berarti di sini ya teman-teman, sama seperti nomor 1 yang di slide sebelumnya, tapi dia di bagian belakang, makanya namanya posterior. Lalu yang kedua linea scapularis. Nah, dia di sini. Yang ini. Lalu yang ketiga linea paravertebralis, dia di sini nih. Vertebra berarti tulang bagian belakang. Lalu yang keempat linea mediana posterior. Nah, di sini sampai atas tadi, tapi di bagian belakang. Nah, ini secara lengkapnya ada linea mid sternalis, garis yang melewati titik tengah sternum, lalu ada linea mid clavicula, garis yang melewati titik tengah clavicula, linea parasternalis, garis yang melewati tepi sternum, linea axillaris anterior, garis yang terletak di sisi anterior lipat aksila yang dibentuk oleh tepi lateral musculopectoralis major, dan lain-lain. Bisa teman-teman baca sendiri, oke? Selanjutnya ada posisi anatomi. Nah, ini yang namanya posisi anatomi ya teman-teman. Langkah pertama posisi anatomi adalah posisi badan harus berdiri tegak. Berdiri, jangan duduk teman-teman. Lalu arah pandangan lurus ke depan. Terus ke depan, tangan dan kaki dirapatkan. Tangan dan kaki dirapatkan seperti ini. Posisi telapak tangan menghadap ke depan. Nah, ini dia menghadap ke depan ya, telapaknya. Lalu arah ibu jari menjauh garis tengah tubuh. Nah, jadi membuka seperti ini teman-teman. Nah, yang ini rapat, yang ini dia agak menjauh seperti itu. Oke, bisa dipahami ya, semoga. Lanjut. Ada arah-arah gerakan. Nah, ini secara contohnya aja ya. Di sini ada fleksio membengkokkan atau melipat sendi, ekstensio meluruskan sendi, abduksio menjauhi sumbu badan, adduksio mendekati sumbu badan, rotasio memutar sendi, pronasi menelungkup, supinasi menengadah, dan lain-lain. Kita langsung aja ke contohnya, oke? Di sini ada arah-arah gerakan bidang sagital. Nah, ini ada fleksi, ekstensi, dan tambahannya ada hyper extension. Nah, di sini dia ke depan, lalu ekstensinya lurus, lalu hyper ekstensinya ke belakang, kelebihan ekstensinya. Nah, biasanya lumrahnya itu seperti ini, teman-teman, yang biasa dicontohkan ya. Fleksi, ekstensi lurus, seperti itu. Oke, sisanya seperti ini ya, teman-teman. Lanjut. Nah ini masih ya bidang sagital. Nah ini untuk kaki, makanya dia dorsifleksi, lalu untuk ke bawah plantar fleksi, plantar telapak kaki ya, begitu ke atas ke bawah. Oke, lanjut. Ini arah-arah gerak bidang frontal. Nah ini abduksi, dia tegap ke situ, begitu.
kanan kiri, kanan kiri. Nah, ini batisnya lurus membuka, lalu ini elevasi dan depression. Nah, elevasi itu ke atas, elevator ya, semudahnya, lalu yang ke bawah depression ke bawah. Selanjutnya arah gerakan bidang frontal. Nah, ini untuk kaki dia biasa kayak gitu. Lalu ada nih biasanya kalau disuruh menegapkan badan yang orang-orang suka bungkuk ya, biasanya kayak gitu, namanya protraction. Lalu kalau mau menegakkan dia kayak retraction. Oke, lalu yang terakhir ada arah-arah gerakan bidang transversal. Ini ada supinasi dan pronasi. Ini teman-teman. Baik, oke. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Salah hilang mohon maaf. Tentunya masih sangat banyak sekali kekurangan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan lebih kurangnya mohon dimaklumi ya teman-teman. Baik, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.